Terima kasih masih bersama kami dan seperti yang Anda simak dalam beberapa tayangan sebelumnya, pemerintah memang melalui konferensi pers yang dilakukan hari ini sudah menyampaikan kebijakan pemerintah tentang PPN 12% yang mulai berlaku per 1 Januari 2025. Ada satu yang harusnya kita dengarkan juga, tadi Pak Menko sudah, ya kan? Tapi ini Menteri Keuangan kita, mari kita simak sama-sama pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia berikut ini. Untuk pekerja ada paketnya juga, dari mulai akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya, juga ada insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja. Pak Ajib, sebenarnya kan pemerintah sudah memberikan tanda petik ya, berusaha untuk memberikan manfaat dan keadilan bagi semua kalangan, bawah, menengah, atas. Cuma pengusaha memang belum ada keadilan begitu kan? Apa yang bisa Anda sampaikan? Pemerintah tidak boleh juga coba-coba, tetapi ini kebijakan sudah harus dijalankan. Catatan Anda Pak Ajib. Oke, kalau kebijakan sudah ketok palu, itu menjadi sebuah pilihan tunggal. Ya udah kita jalankan bersama-sama. Ya. Dunia usahanya mempunyai sebuah harapan bahwa pemerintah harus konsisten bagaimana mendorong kebijakan fiskal itu yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau saya malah justru tertarik tadi mengomentari dari Pak Wijayanto sebenarnya, Mas Doni, kalau diperbolehkan. Silakan. Bagaimana sebenarnya daya saing kita ini cenderung kurang diproteksi oleh pemerintah. Kalau kita berbicara masalah barang impor, kita bagi menjadi dua, barang legal dan barang ilegal. Kita sama-sama nggak mendapatkan proteksi terbaik dari pemerintah. Coba kita berbicara yang ilegal. Ini menjadi domainnya Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan dan juga Kemendak sebenarnya. Bagaimana untuk law enforcement yang tinggi, dan kita lihat memang barang impor ilegal itu masih tinggi. Ini yang kemudian membuat bagaimana daya saing kita rendah gitu. Karena ketika mereka masuk, mereka nggak perlu membayar pajak dan lain-lain. Dan bahkan untuk yang barang legal pun, itu regulasi kita juga masih kurang. Ini koordinasi lintas sektoralnya kayaknya berat juga Pak Ajib, karena jalan tikus barang ilegal masuk itu banyak sekali loh. Oh iya betul. Ini berbicara masalah law enforcement memang betul. Tapi konteksnya begini, ini nih ilegal juga menjadi PR tersendiri. Yang legal pun kita juga punya PR, Mas Doni. Karena kalau kita lihat aturan kita itu sekitar 200, nggak nyampe 300 instrumen kebijakan yang mengatur tentang tata niaga kita yang pro dengan produk dalam negeri. Dibandingkan dengan negara-negara lain, mereka ada yang sampai 500, ada yang sampai 1000 instrumen kebijakan misalnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian tidak bisa kita membuat sebuah analisis yang bersifat parsial. Kita tidak bisa memberikan sebuah usulan yang bersifat sebagian-sebagian gitu. Sekali lagi harus komprehensif. Dan tadi terima kasih Pak Wijayanto sudah memberikan sebuah paparan yang sangat komprehensif sekali terhadap bagaimana masalah-masalah yang dihadapi dunia usaha. Tapi poinnya Mas Doni, kalau kita fokus pada kebijakan fiskal, masih banyak PR yang bisa yang menjadi bagian pemerintah, seperti halnya Cortex. Bayangkan Mas Doni, Cortex yang ditunjang oleh dana yang nilainya triliunan itu hanya domain Direktorat Jenderal Pajak. Seharusnya Direktorat Jenderal Pajak itu nyambung dengan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ini belum dilakukan loh. Padahal ini sama-sama Kementerian Keuangan yang notabene mempunyai kewenangan sangat tinggi dan bahkan sekarang aksesnya langsung di bawah Presiden. Sekarang Menko itu koordinasi bukan di bawah Menko Ekonomi loh Mas Doni. Langsung bayangin, Presiden. Dengan kewenangan yang begitu luar biasa, tapi bahkan untuk menyambungkan sistem antara Dirjen Pajak dengan Dirjen Bea Cukai aja ini masih membutuhkan waktu. Harapan kita Mas Doni, bagaimana kebijakan fiskal ini menjadi sebuah instrumen untuk membuat namanya playing level field yang sama gitu. Jadi kita bermain dalam area yang sama, dalam lapangan yang sama. Sehingga bagaimana daya saing industri itu bisa berjalan dengan sehat. Itu yang kita harapkan Mas Doni. Dan sekali lagi pemerintah masih mempunyai banyak PR. Dan sebenarnya dunia usaha selalu memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Dan bagaimana masukan-masukan kita itu mengcapture dan memotret kondisi yang ada di lapangan, sehingga saya yakin bagaimana teman-teman Apindo terus bisa memberikan masukan terbaik buat pemerintah. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah apakah akan memakai masukan-masukan terbaik dari dunia usaha atau tidak. Kalau pemerintah ingin mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi yang sustain, kalau pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan itu bisa achieve, maka pemerintah harus lebih banyak menggandeng stakeholder. Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa
sesuai dengan kerangka ekonomi makro yang didorong oleh pemerintah ke depannya. Demikian Mas Doni. Iya, dipakai atau tidak, tapi pemerintah harus mulai banyak mendengar ya suara dari pengusaha, khususnya kan Pak Wijayanto. Saya tadi tertarik dengan statement Anda Pak Wijayanto bahwa sebenarnya pemerintah dari sisi infrastruktur perpajakan juga kita belum sempurna. Tapi ini kan sudah ketok palu dan beberapa hari lagi tanggal 1 Januari sudah diimplementasikan. Apa yang bisa dilakukan pemerintah, paling tidak untuk mengakselerasi manfaat dan insentif itu biar bisa mudah dirasakan, lagi-lagi biar nanti ada peluang untuk pengusaha bisa merasakan lebih besar manfaat atau keberpihakan dari pemerintah. Ya, ini memang ujian konkret bagi pemerintah, Ya. gitu ya. Karena janji sudah diucapkan, gitu ya, insentif ini akan diberikan, masyarakat akan menunggu delivery dari janji-janji itu. Ketika pemerintah bisa mendeliver dengan baik, trust akan makin tinggi. Ketika trust terbangun, banyak hal sulit bisa dilakukan dengan lebih mudah. Saya ingin coba keluar sedikit, karena dari tadi kita berbicara masalah defensif. Bagaimana kita menghindari import, smuggling, dan lain sebagainya. Ada satu PR besar yang selama ini belum terselesaikan. Apa itu? Kita ofensif. Produk kita harus bisa masuk penetrasi ke negara lain. Bayangkan, di ASEAN ini beberapa negara utama sudah punya free trade dengan EU. Kita 10 tahun ini negosiasi dengan EU CEPA ini belum terwujud. Ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk mendorong itu. Kita harus punya. Kalau tidak, produk kita akan kalah dengan produk dari Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan lain sebagainya. Dengan Amerika, beberapa negara utama di ASEAN sudah punya free trade. Bahkan Vietnam itu sudah punya sejak tahun 2000-an awal. Kita hanya punya PTA, Preferential Trade Agreement, itu sangat minor dibanding apa yang mereka punya. Kalau Vietnam sama Amerika kan punya latar historical, belakang khusus ya. Nah, kita harus mendorong supaya kita juga mempunyai sesuatu yang memadai. Jadi pada saat situasi sulit, kita punya alternatif pasar di luar negeri. Apa yang kita hadapi di tahun-tahun ini mestinya harus dijadikan momentum bagi pemerintah khususnya untuk hal-hal yang belum selesai ini harus segera dituntaskan. Dan ini akan sangat menggembirakan bagi dunia usaha. Tapi pasar Eropa tidak mudah ditembus loh Pak Wijayanto. Kita sudah berusaha bertahun-tahun. Ya, ini memang mereka ada dua hal yang mereka masih menutup diri. Yang pertama masalah lingkungan, yang kedua masalah edible oil ya, masalah CPO gitu ya. Tapi dinamika global yang terjadi akhir-akhir ini, Trump 2.0, ini justru membuka peluang untuk melakukan kolaborasi yang barangkali tidak melibatkan United States of America, gitu ya. Karena Amerika kan pinginnya selalu unilateral gitu ya. Oke, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi di ujung perbincangan kita saya memberikan waktu 1 menit dari Anda masing-masing. Paling tidak ada upaya yang bisa kita lakukan bersama. Kita ini semua pemangku kepentingan sebenarnya, ya, dengan berbagai macam aktivitas kita, tapi semua akan kembali kepada kita masyarakat yang merasakan manfaatnya. Pak Wijayanto, catatan Anda, silakan. Apa yang dilakukan pemerintah beberapa bulan terakhir ini adalah pilihan sulit yang mau tidak mau harus diambil. Jadi ini jauh dari ideal, tetapi kita bisa memahami. Nah, saatnya pemerintah untuk memikirkan hal lain yang selama ini belum diadres dalam kebijakan-kebijakan yang baru saja dikeluarkan, sehingga bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih ideal daripada apa yang sudah dikeluarkan selama ini. Dan saya cukup yakin pemerintah mempunyai intention untuk itu, dan Pak Ajib dengan Apindonya dan rekan-rekan Kadin itu harus memanfaatkan situasi ini. Pak, kami sudah bersabar, Pak. Ini saatnya Bapak mendengar apa yang menjadi concern pengusaha. Kira-kira itu. Itu gunanya Anda berdua sering-sering kami ajak dialog agar suara Anda mewakili banyak pihak kan. Pak Ajib, catatan Anda singkat saja Pak Ajib. Yang sudah bersimpati yang luar biasa terhadap dunia usaha, kami cukup optimis kalau seperti Pak Wijayanto ini mempunyai filosofi berpikir seperti ini, itu terjadi juga pada seluruh pemangku kepentingan terutama di regulator. Waduh, ini dunia usaha kan sangat luar biasa Mas Doni. Tapi poinnya begini,
dunia usaha memaklumi bahwa 3 tahun ke depan itu pemerintah menghadapi kondisi fiskal yang begitu luar biasa. Ya. Satu sisi pengeluarannya sangat bleeding dan satu sisi penerimaan juga sangat challenging. Tetapi yang perlu kita tekankan Mas Doni adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat dengan baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sustainable ke depannya. Karena pertumbuhan ekonomi kita secara signifikan ditopang oleh daya beli dan konsumsi domestik. Dan harapan dunia usaha, Mas Doni, adalah bagaimana pemerintah bisa konsisten mendorong program-program yang pro dengan masyarakat luas, pro dengan pemerataan dan dunia usaha. Demikian Mas Doni. Ya, baik. Kita akhiri sampai di sini. Paling tidak, mari kita berikan pemerintah waktu bekerja dulu. Ya, Anda berdua tentu siap dengan memberikan banyak masukan dan kami di sini tentu akan mengawal kebijakan pemerintah yang harus berpihak kepada rakyat. Pak Wijayanto, terima kasih bersama kami. Pak Ajib juga terima kasih. Pak Ajib, meski sudah terlambat beberapa hari, saya tetap mengucapkan selamat ulang tahun ya. Happy belated birthday buat Pak Ajib Hamdani ya. Terima kasih.